Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salawat burdah dan ratibul atash yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca salawat burdah dan ratibul atash. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai dan mencintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid amin. Hendaklah kita ketahui bahwasanya Allah lafaz jalalah yaitu suatu nama bagi zat yang maha tinggi dan maha besar. Dan ialah nama Allah yang maha besar lagi yang maha mulia kepada golongan muhakkikin, yakni orang yang ahli hakikat. Dan lafaz jalalah itu ialah nama bagi zat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang menghimpunkan bagi makna segala nama-nama Allah yang baik-baik, yakni nama-nama Allah yang baik-baik itu semuanya terhimpun kepada lafaz jalalah yaitu Allah tadi. Dan ialah sultan nama, artinya rajanya nama, rajanya nama-nama sekaliannya ya. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada 2360 tempat nama Allah tadi. Dan kebesarannya yang mengambil pandangan dan i'tibar kebesaran pahalanya bagi orang yang membacakan dia. Dan dengan mengambil i'tibar yang ditunjukinya itu tidaklah lain ialah zat maha tinggi dan maha menguasai lagi bijaksana. Maka dengan demikian bukan namanya saja yang aziz, artinya yang mulia lagi maha besar, tetapi Allah lah yang maha mulia lagi maha tinggi, artinya bukan namanya aja. Dan maha besar, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim, artinya tiada ada kesulitan bagi Allah memelihara langit dan bumi dan isi-isinya ya. Tiada ada kesulitan bagi Allah memelihara langit dan bumi dan isi-isinya. Langit bumi, bayangkan ya, keganalan. Amun kita rumah tangga aja gini ya kah, kadang ngalih menjaga, ngalih memelihara ya kah, ada kawak gitu. Dan Allah Ta'ala jualah yang maha tinggi lagi maha besar, yang maha besar. Maka dari karena itulah
kemana saja kita menghadapkan muka kita atau hati kita atau ruh kita atau akal kita, di sanalah wujud Allah yang esa pada segala nama. Karena sesuatu itu mazhar atau kenyataan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hendaklah kita ketahui dengan penuh keyakinan bahwa tiap-tiap nama atau sifat yang menuntut persandaran kepada sesuatu, maka sesuatu itu ialah zat. Sesuatu itu ialah zat. Sifat itu ya kan, nama itu bersandar kepada sesuatu. Ya kan, setiap nama menunjukkan ada orangnya yang punya nama. Sifat kayak itu juga ya kah, ba'andak di membentuk kesandaran yaitu zat, ya kah? Zatnya tadi. Jadi sifat bersandar di zat. Adapun zat Allah Ta'ala, adapun zat Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ibarat daripada dirinya yang maujudnya berdiri dengan sendirinya. Dan Allah Ta'ala jualah zat yang sebenar-benarnya esa pada segala nama dan esa pada segala sifat. Jadi nama-nama yang ada di alam semesta ini adalah nama-nama palsu aja ya kah? Ya kah? Kembali kepada hakikatnya Allah lah yang bernama itu. Sifat-sifat kayak itu juga ya kah? Semua sifat-sifat yang ada di alam semesta ini kembalinya kepada Allah dua. Yang lain itu tidak ada punya nama dan tidak ada punya sifat. Hanya Allah lah yang baisian nama dan sifat. Yang tiada ada zat bersifat dengan yang tersebut itu. Ya kah? Tidak ada zat yang bersifat seperti itu atau nama, ya kah? Tidak ada yang bernama seperti itu pada hakikatnya, melainkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat, ya kah? Dan yang mempunyai nama. Maka bahwasanya seseorang apabila menghendaki oleh Allah Ta'ala bahwa menampakkan atau menyatakan atasnya dengan suatu sifat, niscaya panaklah hamba itu kepada sifat itu, yakni hilang sifat hamba itu kepada sifat Allah, dan hilang penglihatan hamba kepada penglihatan Allah, hilang pendengarannya kepada pendengaran Allah, hilang napasnya kepada napas Allah, dan hilang suaranya kepada kalam Allah, dan hilang kehendaknya kepada kehendak Allah, seolah-olah olehnya hamba itu tiada mempunyai barang sesuatu apa juga pun. Artinya kada bisa apa-apa, hanya Allah lah yang mempunyai itu semua, ya kan? Karena sudah bernyalam pada lautan sifat Allah Ta'ala itu, ya kan? Jadi kada punya, kada bisa apa-apa lagi. Sudah panah, sudah hancur. Kemana saja menghadapkan muka, di sanalah wujud Allah yang esa pada segala sifat. Dengan keterangan dari hadis qudsi ini, hadis qudsi itu tadi, dapatlah kita pengetahuan yang yakin bahwa untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala tidaklah dapat berhasil kalau kita hanya sekedar mengerjakan yang difardukan oleh Allah Ta'ala saja kepada kita. Ulang, bahwa untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala tiadalah dapat berhasil kalau kita hanya sekedar
mengerjakan yang difardukan oleh Allah Ta'ala saja kepada kita. Ya kan? Kada kawa kalau hanya mengerjakan yang difardukan aja, yang diwajibkan aja. Apakan lagi meninggalkan akan segala yang difardukan Allah. Ya kan? Apakan lagi meninggalkan akan segala yang difardukan Allah Ta'ala itu, atau mengerjakan segala yang diharamkannya. Kada ada harapan kau peparak, ya kan? Kada harapan kau menghampirkan diri. Kecuali kita kerjakan juga akan segala ibadah-ibadah yang sunat-sunatnya, ya kan? Dan kita tinggalkan yang haram-haramnya, barulah kita dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada cukup hanya sekedar mengerjakan kewajiban kefarduan yang difardukan Allah, ya kan? Apalagi meninggalkan. Jadi harus banyakin yang sunat-sunat, ya kan? Agar kita nih hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gerak-gerik dalam mengerjakan ibadah yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, serta meninggalkan yang haram-haram itu bukti yang amat nyata bahwasanya orang itu benar-benar ma'rifat akan Allah Ta'ala. Jadi apabila orang itu betul-betul ma'rifat kepada Allah Ta'ala, niscaya, ya kan, gerak-geriknya itu kada jauh daripada yang wajib-wajib dan yang sunat-sunat, dan meninggalkan yang haram-haram. Itu tanda orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala, yakni mengenal akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatannya maupun mengesahkan Allah Ta'ala pada segala nama dan sifat-sifatnya. Kalau keadaan hal seseorang hamba seperti demikian, jadilah hamba itu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu sudah menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka pandangarnya pandangaran Allah, pandangarnya pandangar Allah, dan penglihatannya penglihatan Allah, dan lidahnya kalamullah, ya kan? Kada mau lagi bepander nang kada manfaat, ya kan? Kada mau lagi bepander nang kada ngangaruan, ya kan? Penglihatannya penglihatan Allah, kada mau lagi melihat nang kada ngaruan. Pandangarannya tadi kada mau lagi mendengar nang kada ngaruan, ya kan? Nah, karena pendengaran sudah pendengaran Allah. Dan kekuasaannya kekuasaan Allah, dan kehendaknya kehendak Allah, dan pengetahuannya pengetahuan Allah, dan kehidupannya kehidupan Allah. Itu apabila orang sudah dikasihi oleh Allah. Makanya, ya kan, kayak wali-wali, ya kan, wali-wali itu apa yang dikehendakinya jadi, apa yang digaretek hatinya ada, ya kan, jadi itu bang apa kehendaknya aja, ya kan, seolah-olah Allah jadi hambanya, ya kan, hendak ini pasti jadi, ya kan, ada. Nah, itu kekasih, sudah total kekasih Allah atau wali Allah. Dan diketahuilah olehnya tatkala itu bahwa semuanya itu tersebut, semua yang tersebut itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Kul kullum min indillah, artinya katakanlah olehmu hai Muhammad, semuanya itu dari Allah Ta'ala.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya Allah jualah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Allah yang menjadikan kamu, ya kan, Allah yang menjadikan kita, dan apa yang diperbuat itu semuaan gawian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira sampai di sini dulu yang dapat disampaikan, ya, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan kita, rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.